Baik, saya akan memulai presentasi hari ini. Sebelumnya saya izin untuk tidak on cam karena sinyal tidak mendukung. Kelompok kami akan mempresentasikan kode etik profesi keguruan yang terdiri dari 1. Cici Alvia, 2. Nur Aziza Puspitasari, 3. Briatine Intan Permata, 4. Fenina Safi Rizky, 5. Muhammad Setiawan, 6. Alvira Dwi Aulia. Pengertian kode etik profesi guru. Istilah etika terdiri dari dua kata yang pada saat ditinjau yaitu norma dan etika. Secara harfiah, kode mengacu pada aturan dan moralitas dari bahasa Yunani, mengacu pada karakter. Yang mengacu pada karakter gaya hidup atau gaya hidup, kesopanan atau moralitas atau hal-hal yang berkaitan dengan moralitas di tempat kerja. Secara umum, etika dapat diartikan dengan suatu disiplin filosofi yang sangat diperlukan dalam memilih dan menentukan cara berperilaku terbaik berdasarkan pertimbangan moral-moral universal dalam interaksi manusia. Dapat disimpulkan, kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Hakikat kode etik guru. Pada dasarnya, guru merupakan tenaga profesional dalam bidang pendidikan yang bertugas untuk mengajar dan membimbing peserta didik dalam rangka menjadikannya sebagai pribadi yang berjiwa Pancasila. Kode etik yang menjadi pedoman setiap langkah guru dalam bertugas sangat penting keberadaannya. Karena dengan keberadaannya akan membangun citra guru yang baik dan terarah dan akan terus bertambah. Demikian jika kode etik tidak dihiraukan lagi, artinya bahwa pola umum sebagai guru itu sendiri akan pudar. Sehingga dapat dikatakan bahwa gambaran sebuah guru yang profesional dapat ditinjau dari bagaimana guru tersebut melaksanakan dan memanfaatkan kode etik yang telah ditetapkan. Sebagai tenaga profesional, sudah saatnya guru Indonesia merumuskan kode etik dan sumpah profesi. Guru juga harus memiliki standar kemampuan yang minimal agar tidak menyimpang dalam mengajar di kemudian hari. Tujuan kode etik guru. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Dan yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Dalam hal kesejahteraan lahir, para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. Next. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjelaskan tugasnya. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi.
Yang keenam, untuk memastikan bahwa tugas-tugas profesional terpenuhi dengan baik dan kepentingan semua pihak terlindungi dengan baik. Yang ketujuh, penerima jasa profesional diharapkan berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kewajiban memberikan penghargaan, baik secara finansial maupun sosial, moral, budaya, dan aspek lainnya. Yang kedelapan, diharapkan mereka yang menjalankan tugas pelayanan profesional akan mendapatkan harkat, martabat, kredibilitas, pribadi, dan profesional, serta hak untuk menerima kompensasi yang layak, sesuai dengan kewajiban pelayanannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Fungsi kode etik profesi guru. Yang pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua, agar guru bertanggung jawab kepada profesinya. Yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Next. Yang keempat, agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kinerja masyarakat sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan oleh masyarakat sebagai profesi yang membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Yang terakhir, agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah secara kurang proporsional. Guru diharapkan mampu menjalin hubungan harmonis, dinamis, kooperatif dengan teman sejawat, siswa, orang tua siswa, pimpinan, masyarakat, dan dengan misi tugasnya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fungsi kode etik guru Indonesia. Dalam peraturan tentang etika guru di Indonesia, pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa etika guru di Indonesia merupakan seperangkat prinsip dan norma etika yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan pelayanan profesional guru bagi peserta didik. Dan sesuai dengan agama pendidikan, sosial, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan siswa, sekolah, dan rekan kerja, orang tua atau wali dari organisasi profesi dan pemerintah. Selain itu, fungsinya untuk menjadikan guru sebagai profesi yang dihormati, bermartabat, dan yang dilindungi undang-undang. Selanjutnya, pedoman kode etik guru Indonesia. Guru harus memiliki jiwa Pancasila dan setia kepada UUD 1945, serta turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia dan tertuang pada Proklamasi Kemerdekaan. Berikut adalah rumusan kode etik guru berdasarkan hasil Kongres PGRI yang terdiri dari 9 item. Yang pertama, guru berbakti seutuhnya dalam membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dan menerapkan kurikulum sesuai kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru berkomunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik tanpa menyalahgunakannya. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah yang sebaik-baiknya untuk menunjang proses pembelajaran. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan wali murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Selanjutnya, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan terakhir, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Selanjutnya, akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah asas-asas kode etik. Seorang tenaga pendidik, guru ataupun non-guru harus mengetahui tentang kode etik yang diwajibkan. Kode etik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kewajiban dengan ikhlas dan hati yang lapang dengan dasar pengabdian. Yang kedua, memperlakukan peserta didik atau siapapun dengan memandang pada satu pribadi yang sama dengan diri sendiri. Yang ketiga,
menghormati perasaan dengan tidak menyebarkan rahasia pribadi seseorang. Yang keempat, selalu berusaha untuk menyalurkan ide-ide untuk kemajuan bidang yang diwajibkan. Dan yang kelima adalah menerima haknya dengan lapang dada dan ikhlas, bukan karena pamrih dan tidak menerima apapun atau penyuapan. Upaya mewujudkan kode etik guru. Untuk mewujudkan etika guru Indonesia perlu memperhatikan beberapa faktor yang masih dianggap penghambat. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama adalah kualitas pribadi guru, kedua pendidikan guru, ketiga sarana dan prasarana pendidikan, keempat sistem pendidikan, kelima posisi pekerjaan dan kesejahteraan guru, dan yang keenam adalah kebijakan pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, karena presentasi dari kami sudah selesai, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Untuk audien yang ingin bertanya, silakan dapat dicantumkan di kolom chat. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Apakah rekan saya ada yang ingin menjawab? Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Fabriana Alamanda. Tapi sebelumnya saya mau izin untuk matikan kamera karena di sini hujan angin Bapak dan teman-teman. Jadi inti pertanyaan dari Fabriana Alamanda yaitu apa saja yang termasuk dalam larangan-larangan kode etik yang dijelaskan pada slide 4 bagian poin 2. Nah, tadi dijelaskan bahwa kesejahteraan itu dibagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Kesejahteraan lahir umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Nah, selain itu, kode etik juga mengadakan larangan-larangan kepada para anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyangkut hal-hal yang dianggap sebagai perbuatan tercela. Di sini yang termasuk dalam larangan-larangan tersebut yaitu seperti tidak jujur dalam berinteraksi sesama rekan anggota profesi lainnya, dan juga misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif-tarif minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan profesi. Itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada sanggahan dari Fabriana Alamanda, sama kalau ada
Teman dari saya yang mau menambahkan, monggo. Baik, cukup jelas jawabannya. Terima kasih, Intan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Padiatul Bariroh tentang tanggapan mengenai masalah yang terjadi seperti orang tua siswa yang melaporkan gurunya kepada polisi karena menghukum murid. Seperti itu ya, Barir? Benar, Alvira, seperti itu. Baik, kalau menurut kelompok kami, sebagai guru itu melakukan seperti pendekatan dengan orang tua murid. Seperti misal kalau muridnya melakukan kesalahan, terus gurunya ini kan berhak untuk menghukum. Nah, setelah itu kita harus mengkonfirmasi ke orang tua terkait kesalahan anaknya. Jadi tuh nggak akan ada kesalahpahaman antara orang tua dengan guru. Jadi kalau guru tahu kesalahan muridnya, orang tua juga wajib tahu kesalahan anaknya tuh di sekolah bagaimana. Jadi orang tua tidak bisa seenaknya melaporkan kepada polisi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan? Berarti setelah atau sebelum guru memberi hukuman untuk konfirmasi ke orang tuanya ketika anak melakukan kesalahan. Kan waktu anaknya melakukan kesalahan kan dia terjadi di sekolah. Nah, si guru ini kan berhak untuk menghukum karena si anak ini kan melakukan kesalahan. Nah, setelah itu baru gurunya itu mengkonfirmasi kepada orang tuanya bahwa anaknya telah melakukan kesalahan seperti ini gitu. Jadi kan si anaknya ini si orang tua ini bisa tahu kesalahan anaknya itu bagaimana. Seperti itu. Jadi sesudah dihukum baru dikonfirmasi. Saya izin Baik, menanggapi ya. Seperti itu. terima kasih. Ya, dipersilakan Feni. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia Lolita Nadia. Pertanyaannya yaitu dalam mewujudkan kode etik guru, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan. Nah, apabila ada seorang guru yang melanggar norma, seperti tidak sengaja melakukan kekerasan ke peserta didik, apakah pemerintah akan mencabut profesi guru atau bagaimana? Sebelumnya, sekarang sudah banyak profesi guru yang dicabut ya. Tapi ketika guru melakukan kekerasan tapi secara tidak sengaja, itu mungkin masih bisa dibicarakan dengan pihak murid, dengan pihak orang tua, dan sekolahan juga. Jadi tidak bisa sewenang-wenangnya dapat mencabut profesi guru tersebut. Begitu, apakah masih ada tanggapan? Sudah cukup. Baik, terima kasih untuk Fenvina. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Lintang Safitri tentang seorang guru yang sewaktu ujian membiarkan siswanya boleh mencontek asalkan harus dalam keadaan kondusif. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai calon pendidik untuk dapat menghindari hal yang menyimpang dari kode etik seperti itu. Nah, perilaku tersebut itu termasuk ke dalam tindakan ketidakjujuran akademik.
Sebagai seorang pendidik, untuk menghindari hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa tindakan yang kita lakukan akan memberikan dampak yang buruk bagi peserta didik kita. Hal tersebut dapat mempengaruhi karakter dan moral mereka di masa depan. Karena belajar itu dilakukan untuk mendapatkan ilmu dengan kerja keras dan bukan hanya untuk mendapatkan ijazah saja. Guru itu kan contoh untuk muridnya. Maka dari itu kita harus memperhatikan segala tindakan kita karena mereka pasti juga akan mencontoh dari tindakan-tindakan yang kita lakukan. Nah, ketika kita membiarkan mereka mencontek itu, maka akan menimbulkan pandangan bagi mereka kalau mencontek itu adalah suatu kewajaran. Jadi ya wajar kalau mereka mencontek itu. Nah, hal tersebut juga dapat menjatuhkan citra kita sebagai seorang pendidik. Daripada kita memberikan contekan atau membiarkan mereka mencontek, lebih baik kita menyuruh mereka mengerjakan soal tersebut dengan sungguh-sungguh dan semampunya, dengan kemampuan dan hasil kerja kerasnya sendiri. Nah, setelah selesai kita dapat mengkoreksi dan membahas soal tersebut secara bersama-sama. Dengan begitu, ilmu yang mereka dapatkan itu bukan hanya sekedar dari hasil contekan saja, tapi mereka dapat benar-benar memahaminya. Apakah jawaban saya bisa ditangkap? Ya, baik. Terima kasih, Nur Aziza. Izin menjawab pertanyaan dari Naura, yaitu tentang pengimplementasian kode etik di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, pengimplementasian kode etik profesi guru ini masih sangat minim ya, dibuktikan dengan banyaknya kasus di mana guru melakukan pelanggaran kode etik. Contohnya, pada saat memberi hukuman pada siswa, hukuman yang diberikan itu mengarah pada kekerasan. Selain itu juga banyak ditemukan kasus pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru. Nah, adanya kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran dalam kode etik guru. Nah, ketika seorang guru tidak dapat melaksanakan kode etik, maka guru tersebut tidak bisa dikatakan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Apakah bisa diterima jawaban dari saya? Bisa, Cici. Sudah jelas. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Katir. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja guru? 1. Kepribadian dan dedikasi. Setiap guru memiliki pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari guru lainnya. 2. Pengembangan profesi. Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut kesiapan agar tidak ketinggalan. Menurut Pidarta 1999, bahwa profesi ialah suatu jabatan atau pekerjaan biasa seperti halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Tetapi pekerjaan itu harus diterapkan kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individual, kelompok, atau golongan tertentu. Tiga, kemampuan mengajar. Untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik, guru memerlukan kemampuan Cooper. Dalam Zaira 1997 mengemukakan bahwa guru harus memiliki kemampuan merencanakan pengajaran, menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan bahan pelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa, mengajarkan konsep, berkomunikasi dengan siswa, mengamati kelas, dan mengevaluasi hasil belajar. 4. Antar hubungan dan komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat kerja, di pasar, dalam masyarakat,
atau di mana saja manusia berada. Lima, hubungan dengan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, lingkungannya. Sebaliknya, masyarakat pun tidak dapat dipisahkan dari sekolah sebab keduanya memiliki kepentingan. Sekolah merupakan lembaga formal yang diserai mandat untuk mendidik, melatih, dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan. Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu. Sekian, ada yang kurang paham? Muhammad Nur Kadir. Baik, terima kasih. Baik, karena pertanyaan sudah terjawab semua, akan saya kembalikan kepada Bapak Iwan Wicaksono. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.